Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku mahasantri Mahat Al-Jamiah IAIN Tulungagung yang dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa iman, Islam, dan juga ihsan, dan juga kesempatan untuk thalabul ilmi, mempelajari ajaran agama Islam dan mempelajari sifat-sifat dari Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku mahasantri Mahat Al-Jamiah IAIN Tulungagung, insya Allah pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan sifat Allah, yaitu sifat wahdaniyah, kemudian sifat ilmu dan sifat irodah. Sebelum kita memulai, mari kita membaca Al-Fatihah, berharap untuk bisa membawa kemanfaatan, kelancaran, dan juga pemahaman kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifa al-i'tiqadu bi wahdaniyatillahi ta'ala. Kaifa iku kalih kepriye al-i'tiqadu utawi i'tiqad bi wahdaniyatillahi ta'ala kelawan sifat wahdaniyah kedua Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu wahdaniyah itu? Wahdaniyah yaitu huwa an na'taqida anna Allah ta'ala wahidun laisa lahu syarikun wala nadhirun wala mumasilun wala diddun wala mu'anidun. Huwa utawi al-i'tiqadu bi wahdaniyatillahi ta'ala iku anna ada kita yen toni kota ke sapa kita annallaha temen setuhune Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah taala iku wahidun zat kang tunggal. Jadi yang dimaksud dengan i'tiqad, keimanan kita mengimani bahwa Allah mempunyai sifat wahdaniyah, itu artinya bahwa kita iman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang tunggal, zat yang esa. Laisa lahu syarikun, tidak ada baginya syarikun, sekutu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang membantu, wala nadhirun, tidak ada mitra atau pembantu atau zat lain yang seimbang, wala mumasilun, dan tidak ada yang menyamainya, wala didun, dan juga tidak ada yang berlawanan, ya, wala mu'anidun, dan tidak ada pula yang bisa lepas dari Allah atau durhaka pada Allah. Nah, mari kita pahami, Allah mempunyai sifat wahdaniyah, berarti Allah itu wahid, Allah itu tunggal. Tunggal itu berarti tidak ada selain Allah, hanya ada satu, yaitu Allah. Tidak ada syarik. Syarik itu adalah sekutu. Allah tidak mempunyai sekutu, tidak mempunyai mitra, tidak mempunyai pembantu,
bahkan tidak ada satupun yang bisa menyamai, bahkan bisa lepas dari Allah, bisa berdiri sendiri tanpa adanya Allah. Semuanya tidak bisa, karena semuanya bergantung kepada Allah. Dan Allah itu satu, Allah itu esa, tidak ada lain selain Allah. Maksud dari wala mu'anitun, tidak ada yang bisa durhaka pada Allah. Maksudnya bahwa semua kendali itu ada pada Allah. Seseorang bisa melakukan kebaikan itu atas izin Allah, dan sebaliknya orang itu kemudian melakukan dosa-dosa itu karena memang sifat adil dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bahwa tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan, dan juga tidak ada kekuatan bisa menghindarkan diri dari kejelekan dan kemaksiatan, kecuali semua itu karena izin Allah. Jadi semuanya karena Allah, karena hanya ada satu, yaitu Allah, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada seseorang merasa dirinya bisa melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri, bisa menentukan takdirnya sendiri, maka itu tidak benar, karena dia merasa bahwa dia lepas dari Allah. Ada dia satu sisi dan Allah di sisi lain. Itu tidak benar. Hanya ada satu, Allah, yang menjadi Tuhan alam semesta ini. Jadi semua kendali yang alam semesta ini itu ada pada Allah. Jadi kalau kita sekarang diberikan nikmat Allah berupa nikmat Islam, kita bisa mengaji, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal ajaran Islam, dan kita sendiri bisa masuk ke dalamnya menjadi seorang muslim. Itu merupakan berkah yang luar biasa dari Allah, karena bisa saja kita itu terlepas dari semua itu. Ketika Allah menginginkan seseorang terlepas dari satu masalah ke masalah lain, itu juga bisa, karena Allah Maha Kuasa dan Allah itu satu. Semuanya yang mengontrol alam semesta ini adalah Allah. Itu ya. Oke, jadi dalam hal ini cukuplah kita meyakini bahwa Allah itu zat yang satu, zat tunggal, Allah yang menguasai segala sesuatunya, Allah yang menjadi pengendali atas segalanya, dan semua yang ada ini tergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kaifa al-i'tiqadu bi ilmillahi ta'ala. Kaifa iku kalih kepriye al-i'tiqadu utawi i'tiqad bil ilmillahi kelawan sifat ilmune Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan kita meyakini sifat ilmunya Allah? Huwa utawi al-i'tiqadu bi ilmillahi ta'ala iku an na'ta kita yen to nikotake sapa kita anallaha ing temen setune Gusti Allah Ta'ala iku mausufun dan sifati sapa Gusti Allah bil ilmi kelawan sifat ilmu, yang artinya ilmu itu adalah maha mengetahui segala sesuatu. Wa annahu lan temen setune Allah iku bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji iku alimun zat kang udaneni utawi zat kang maha mengetahui. Jadi maksud dari ilmunya Allah, Allah mempunyai sifat ilmu itu bahwa
Artinya Allah itu mengetahui segala sesuatu, memahami segala sesuatunya. Ya'lamu udaneni sapa Allah asya'a ing pira-pira suci kullaha ya sekabehane asya zahiraha ing rupane zahire asya wa batinaha lan batine asya. Allah mengetahui segala sesuatu baik zahirnya maupun batin. Allah mengetahui hal yang paling kecil maupun yang paling besar, yang jelas maupun yang tersembunyi. Kalau kita pengetahuan kita terbatas atas apa yang mungkin kita ketahui, kalau kita melihat sebuah bangunan yang kita lihat hanya tampak luarnya saja, di dalam bangunan tersebut kita tidak akan tahu karena tertutup oleh tembok. Kalau kita melihat seseorang, kita hanya melihat jasadnya saja, kita tidak tahu roh di dalamnya, apa yang dia pikirkan, apa yang ada di dalam hatinya, bagaimana perasaannya dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi tidak dengan Allah. Allah mengetahui segalanya. Allah mengetahui lahir batin manusia. Allah mengetahui segala detail dari makhluk yang diciptakannya. Dari ujung alam semesta, semuanya Allah mengetahuinya. Jadi kalau kita merasa diri kita tidak diawasi Allah, itu tanda-tandanya kita tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, ya, kita akan selalu sadar bahwa setiap detik, setiap saat, setiap waktu kita terus diawasi oleh Allah. Allah selalu mengawasi kita. Allah terus ada untuk kita. Kalau teman-teman dalam saat ini mungkin kena musibah, hati lagi sedih, gulana karena suatu masalah, jangan merasa bahwa teman-teman itu hidup sendiri, tidak ada orang lain. Ada Allah yang selalu mengawasi, Allah yang selalu ada untuk kita, dan Allah tidak pernah hilang. Dalam dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, Allah selalu ada, selalu mengawasi kita. Karena Allah mempunyai sifat ilmu. Allah memahami banget apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang terjadi pada diri kita, masa lalu kita, masa sekarang kita, bahkan masa depan kita, semuanya Allah tahu. Maka jika ada sesuatu yang membuat kita sedih, kita kembalikan kepada Allah. Jika kita mempunyai niatan, cita-cita, kembalikan lagi kepada Allah. Karena Allah tempat sebaik-baiknya kita bersandar, karena Allah mengetahui segalanya tentang kita. Wa ya'lamu adada habbatir ramli. Allah itu mengetahui jumlah dari seluruh biji-bijian kurma yang ada. Tidak hanya kurma, seluruh biji-bijian tumbuhan yang ada. Wa adatu qataris matar. Allah itu mengetahui setiap tetesan hujan yang turun. Berapa jumlah tetesan itu Allah mengetahui. Berarti Allah juga mengetahui berapa jumlah dari hamba-hambanya, dari segala jenis, mulai dari manusia, jin, hewan, tumbuhan. Allah mengetahui berapa banyak bintang yang tersebar di alam semesta. Allah mengetahui berapa banyak partikel-partikel atom yang ada di alam semesta. Ya, Allah Maha mengetahui segalanya, yang jelas maupun yang tersembunyi. Ya. Wa awaqas sajar, Allah mengetahui juga berapa jumlah total dari dedaunan yang ada di muka bumi ini. Wa ya'lamu sirra, Allah mengetahui segala yang samar, wa akhfa atau yang
lebih samar daripada yang samar. Jadi lebih rahasia daripada hal-hal yang paling rahasia. Seperti apa yang ada di dalam hati kita yang kita rasakan saat ini, apa yang kemudian kita keluh kesahkan, semuanya Allah tahu. La takhfa alaihi khafiyatun, la takhfa, tidak ada satupun yang samar alaihi bagi Allah khafiyatun, sesuatu yang samar, sesuatu yang rahasia. Tidak ada satupun rahasia bagi Allah. Semua jelas, terpampang jelas bagi Allah. Karena Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang mengetahui segalanya. Wa ilmuhu, tawi ilmunya Allah itu laisa bimuktasab. Ilmunya Allah itu hadir tanpa adanya usaha. Tidak seperti kita. Kita mengetahui sesuatu karena kita belajar, karena kita melakukan eksperimen, ya. Tetapi Allah Maha tahu segalanya tanpa ada usaha proses seperti kita. Bal ya'lamu asya fi azali qabla wujudiha. Tetapi Allah mengetahui segalanya itu, ya, karena Allah mempunyai sifat ilmu itu, ya. Sebelum segalanya ada, Allah sudah mengetahuinya. Itulah sifat ilmu dari Allah. Allah mengetahui segalanya, apa yang ada di dalam hati kita, siapa jodoh kita nantinya, berapa lama kita di dunia, bagaimana nasib kita nantinya di akhirat. Semuanya Allah tahu. Maka kembalikan kepada Allah jika kita mendapatkan masalah. Kalau kita lagi bahagia juga kembalikan kepada Allah. Kita dengan bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, kaifa al-i'tiqadu bi qudratillahi ta'ala. Kaifa kali kepriye al-i'tiqadu utawi i'tiqad bi qudratillahi kelawan sifat kuasa Gusti Allah Ta'ala. Huwa jawab, huwa utawi al-i'tiqadu bi qudratillah, i'tiqad kita terhadap sifat kudratnya Allah, maksudnya adalah an-na'ta kita yang tanikotake sapa kita annallaha temen setune Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun kasifatan bi qudrati kelawan sifat kuasa, wa annahu lan temene Gusti Allah iku ala kulli syai'in yang atasnya saben-saben suci iku qadirun kuasa. Jadi maksudnya bahwa Allah mempunyai sifat kudrah itu adalah Allah berkuasa atas segalanya. Semua yang ada, semua yang kita rasakan, semua yang kita lihat, bahkan kita dengar, semua yang ada di alam semesta, semua yang wujud ini, semuanya adalah kuasa Allah. Semua ciptaan Allah, dan Allah yang menguasai segalanya. Ya. Terus kaifa al-i'tiqadu bi iradatillahi ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan sifat iradahnya Allah? Jawab, huwa an-na'taqida anna Allah ta'ala mausufun bil iradah. Maksudnya bahwa Allah itu mempunyai sifat iradah, wa annahu muridun, bahwa Allah itu yang mengharapkan, menghendaki segala sesuatu, ya. Maka wa annahu lan tamun sedene Allah iku murid dan kang ngarsaake la yaqau maka ora tumiba, la yaqau ora tumiba apa syai'un illa bi iradatihi, kejaba kelawan iradai Allah. Jadi segala sesuatu tidak akan terjadi jika Allah tidak menghendaki. Dan sebaliknya, jika Allah menghendaki maka segalanya bisa terjadi. Jadi kalau sekarang kita punya cita-cita, jangan pernah merasa pesimis. Aku anak orang miskin, aku anak orang desa, bagaimana aku bisa sukses, bagaimana aku bisa menjadi orang yang hebat. Itu berarti kita meremehkan Allah. Kalau Allah menghendaki pasti bisa. Maka caranya kita mendekat kepada Allah, kita berusaha, kita berdoa agar Allah
mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Karena mudah bagi Allah untuk mengabulkan semua keinginan kita itu. Kan Allah mempunyai sifat kudrah, Allah mempunyai sifat iradah. Maka fa'ayu syai'in mengkau tawi inji-injine suci iku iradatun. Arodahu kang ngersakake sapa Allah ing syai' kana mengko ana apa syai'. Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti akan terwujud. Wa ayu syai'in lam yuridhu fa innahu lam yumkin. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Jadi kalau seseorang takut akan kegagalan, takut akan sesuatu, kalau Allah tidak menghendaki pasti dia akan terjadi. Maka jangan takut. Takut hanya kepada Allah. Karena semua yang terjadi atas izinnya Allah. Dan sebaliknya, jangan pernah kita mengecewakan Allah. Karena Allah Maha Kuasa segala-galanya. Meskipun Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada seluruh hamba-hambanya. Maka kita pula harus mempunyai sifat Rahman, Rahim itu. Kita harus bisa menjadi hamba yang penyayang, menyayangi sesama, menghormati sesama, mengedepankan akhlakul karimah dalam segala hal. Untuk apa? Agar kita diridhoi Allah, kita disayangi Allah, sehingga apa yang kita cita-citakan kita diridhoi Allah. Teman-temanku, adik-adikku santri Jamiah Yayatul Mengaku, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga kita semuanya diridhai Allah, kita semuanya diberikan rahmat Allah, kita semuanya diselamatkan oleh Allah, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Dari saya, jika ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.